Gempur rokok ilegal masih menjadi tagline yang menggambarkan wujud komitmen pemerintah melalui pemerintah daerah bersama Bea Cukai dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau atau dalam hal ini produksi rokok. Dan masih dalam rangkaian sinergi bersama pemerintah, dalam hal ini dengan bagian perekonomian dan sumber daya alam Kabupaten Gerobokan, Bea Cukai Semarang kembali melanjutkan sesi kedua sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai bertajuk Gempur Rokok Ilegal di Ballroom Hotel Grandmaster Kriyat Purwodadi. Peserta terlihat masih antusias untuk menyimak materi dari narasumber yang hadir. Pada acara inti, Bea Cukai Semarang selaku narasumber diwakili oleh Iqbal Mutakin dan Aditya Irfan kembali menjelaskan materi tentang cukai secara lebih mendalam. Baik, pada hari ini kami dari Bea Cukai Semarang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Grobogan mengadakan sosialisasi kepada OPD-OPD se-Kabupaten Grobogan, kemudian juga kepada Forkopimcam di Kabupaten Grobogan terkait dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Nah, sosialisasi ini sendiri sebagai upaya preventif kami untuk menekan peredaran rokok ilegal, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak negatif peredaran rokok ilegal di masyarakat seperti apa. Dengan harapan nanti ke depannya ketika kami melakukan sinergi di lapangan, sudah terjalin komunikasi yang baik antara kami Bea Cukai Semarang dengan teman-teman di Forkopimcam se-Kabupaten Gerobogan. Dalam pemaparan materinya, beliau menyampaikan hal-hal mengenai ketentuan umum di bidang cukai hasil tembakau. Beliau memberikan penekanan pada ciri-ciri rokok ilegal berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai atau rokok polos, pita cukai bukan peruntukannya, pita cukai bekas, dan pita cukai palsu. Nah, untuk rokok yang ilegal, ciri-cirinya ada 5 Bapak Ibu. Pasti sudah pada tahu sebenarnya. Nah, yang pertama, rokoknya polos atau tanpa pita cukai. Jadi pada kemasannya tidak ada pita cukainya. Kalau di masyarakat kita sebutnya bandrolnya. Nah, ini contohnya rokok asli. Di sini pasti ada pita cukainya Bapak Ibu. Nah, kalau rokok polos, dia pada kemasannya tidak ada pita cukainya. Itu kita sebutnya rokok polos, rokok tanpa pita cukai. Nah, yang kedua, rokok dengan pita cukai palsu. Nah, pada kemasannya ada pita cukainya, tapi yang digunakan pita cukainya palsu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya rokok dengan pita cukai palsu. Nah, ini biasanya kita identifikasinya kalau secara kasat mata, Bapak Ibu di sini mungkin yang dari Transit, dari Satpol PP, teman-teman dari kepolisian, TNI yang pernah observ pasti tahu kalau cetakan pita cukai palsu pasti cetakannya tidak jelas, kabur. Berbeda dengan cetakan pita cukai yang asli. Kemudian bisa juga kita identifikasi biasanya kalau di lapangan menggunakan bantuan dari sinar ultraviolet, sinar UV. Kenapa? Karena memang bahan untuk mencetak pita cukai itu sama dengan bahan yang digunakan untuk mencetak uang. Yang mencetak juga sama, konsorsium dari Peruri. Jadi ketika dia disinari dengan sinar UV, nanti akan berbeda warnanya. Ada warna hijau, biru biasanya. Nah, beda dengan pita cukai yang palsu. Ketika pita cukai palsu kita sinari dengan sinar UV, dia akan menolak cahaya UV. Jadi akan terang. Nanti saya praktekkan. Next. Nah, kemudian ada rokok dengan pita cukai bekas. Ini ada pita cukainya,
tapi pita cukai yang digunakan pita cukai bekas. Nah, sebelumnya saya sosialisasi, kemudian dimintanya itu membuka kemasannya dari bawah. Jadi buka kemasan dari bawah. Kenapa? Karena pita cukainya itu bisa dikeletekin kemudian dijual kembali. Sampai seperti itu. Kemudian kalau saya seperti itu dihukum nggak Pak? Itu termasuk menyediakan pita cukai bekas. Kenapa dibukanya dari bawah? Karena Bapak Ibu memang prosedur untuk menempelkan pita cukai adalah harus sobek ketika dibuka. Jadi ketika kemasan rokok dibuka, pita cukainya harus sobek. Itu jadi ketahuan nanti. Kalau pita cukai bekas, pasti ada bekas sobekan di pita cukainya seperti ini. Nah, ini terlihat. Nah, kemudian Bapak Ibu, ciri-ciri rokok ilegal yang keempat, rokoknya ada pita cukainya asli, tapi salah peruntukannya. Jadi bukan untuk rokok tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Ini pita cukai salah peruntukan. Pada kemasan rokoknya tercantum 20 filter sigaret atau 20 batang isinya. Tapi pita cukai yang digunakan pita cukai untuk rokok 12 batang. Ini pitanya asli, ada, tapi bukan peruntukannya. Jadi ada 8 batang yang tidak bayar cukainya. Ini salah peruntukannya. Ini saya ada contoh tidak? Itu rokoknya asli. Nah, kemudian ini juga rokoknya SKM jenisnya, sigaret kretek mesin, tapi pita cukai yang digunakan SKT, sigaret kretek tangan. Kenapa? Karena memang SKT ini tadi tarif cukainya lebih murah, Bapak. Jadi dipakai yang SKT, bukan peruntukannya. Ini pita cukai yang salah peruntukan. Dia termasuk juga dalam ciri-ciri rokok ilegal. Jadi seperti ini juga ilegal, Bapak, kalau ditemukan di lapangan. Next, ada rokok dengan pita cukai yang salah personalisasi. Pita cukai yang digunakan bukan milik pabrik yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu di sini kalau yang merokok mungkin bisa dilihat di bawah kemasan rokoknya biasanya ada tertulis pabrik yang memproduksinya, pabrik rokoknya. Kalau saya bawa contoh ini, yang saya bawa ini Marlboro, pabriknya dibuat oleh PT HM Sampurna. Nah, ini pada pita cukainya juga ada inisial pabriknya, Bapak Ibu. Kalau di sini tulisnya HM Sam. Nah, kalau rokok dengan pita cukai yang salah personalisasi seperti ini, diproduksinya oleh bayi kembar, tapi pita cukai yang dipakai miliknya Coromas. Nah, kalau seperti ini kita akan sulit nanti mengawasi peredaran di masyarakatnya seperti apa. Dan juga tarif cukainya ini juga berbeda, Bapak Ibu. Jadi setiap pabrik itu tarif cukainya bisa berbeda. Ada pabrik golongan 1, golongan 2, golongan 3, itu berdasarkan kapasitas produksinya per tahun. Tidak hanya itu, beliau juga menyampaikan hukuman berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi apabila ada yang ketepatan menawarkan, menyimpan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual dan menjual rokok ilegal. Perkenalkan, nama saya Aditya Irfan dari Bea Cukai Semarang. Saya bertugas sebagai petugas penyuluh dan layanan informasi dari Bea Cukai Semarang. Tujuan utama dari Bea Cukai menjalankan sosialisasi gembur rokok ilegal ini adalah untuk mengedukasi masyarakat dan instansi pemerintah daerah setempat terhadap peredaran rokok, khususnya peredaran rokok ilegal di wilayah kota yang diawasi Bea Cukai Semarang. Kemudian tujuan sosialisasi kita ini untuk dalam hal pengawasan itu Bea Cukai tidak dapat melaksanakan pengawasan terutama hasil tembakau ini secara mandiri atau secara sendiri karena terbatas terkait SDM sumber daya manusia dari Bea Cukai itu sendiri. Maka dari Bea Cukai meminta bantuan dari masyarakat dan juga pemerintah, instansi pemerintah lainnya untuk melakukan gembur rokok ilegal ini. Terkait sanksi peredaran rokok ilegal ini sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana apabila ditemukan orang atau oknum-oknum yang menjual atau mengedarkan rokok ilegal ini. Untuk harapannya ke depannya semoga masyarakat dapat teredukasi melalui sosialisasi gembur rokok ilegal ini dan juga semoga Bea Cukai dapat menjadi instansi yang lebih baik lagi ke depannya. Bea
Cukai berharap semoga kedepannya Bea Cukai dapat meningkatkan kinerjanya melalui sosialisasi yang kita laksanakan ini, dapat mengedukasi masyarakat dan juga dapat menyamaratakan kesepahaman antar instansi di eksternal Bea Cukai juga. Kedepannya juga semoga Bea Cukai bisa menjadi instansi yang lebih baik lagi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan dapat memahami peredaran rokok ilegal dan dapat ikut aktif membantu pemerintah dalam mengurangi peredarannya. Selain itu, semoga sinergi yang sudah terjalin antara Bea Cukai Semarang dan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dapat terus berjalan dan semakin padu dalam rangka gempur rokok ilegal. Nama saya Iqbal Mutakin, saya pemeriksa Bea Cukai ahli pertama dari Bea Cukai Semarang. Pada hari ini kami melakukan kegiatan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan di bidang cukai, yang tentu hari ini kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Grobogan. Pada sosialisasi ini kami sampaikan terkait ciri-ciri rokok ilegal, itu ada 5 ciri rokok ilegal, rokok dengan tanpa pita cukai atau rokok polos, kemudian yang kedua ada rokok dengan pita cukai yang palsu, ada yang ketiga rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan rokok dengan pita cukai yang salah personalisasi. Nah, kemudian dari sosialisasi ini yang kami sampaikan juga kepada teman-teman di Forkopimcam, baik itu Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan teman-teman di Kecamatan se-Kabupaten Grobogan, kami harapkan ketika nanti kami melakukan sinergi di lapangan, kita melakukan operasi bersama, sudah memiliki kesepahaman yang sama terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal, yang pada tujuan akhirnya nanti kami harapkan menurun peredaran rokok ilegal di masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan iklim yang positif terhadap pabrik-pabrik rokok yang telah menjalankan ketentuan di bidang cukai. Demikian. Selanjutnya adalah pemaparan dari Sekretaris Satpol PP Kabupaten Grobogan Ruswandi. Satpol PP selaku instansi yang menegakkan peraturan daerah dan secara langsung melakukan penindakan di lapangan turut memberikan informasi mengenai tugas dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan barang kena cukai ilegal. Ruswandi menjelaskan sosialisasi ini merupakan program kolaboratif dengan tujuan mengedukasi masyarakat terkait bahaya peredaran rokok ilegal serta cara membedakan rokok ilegal dengan rokok resmi di pasaran. Selama ini, Satpol PP menjalankan tugasnya sesuai dengan program yang telah terstruktur dan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Pihaknya bersama Bea Cukai Semarang senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dalam melakukan penindakan di wilayah Kabupaten Grobogan. Apabila terdapat temuan di lapangan, Satpol PP akan langsung memberikan informasi ke Bea Cukai Semarang untuk kemudian ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Ruswandi menegaskan sosialisasi ini penting digelar sebagai upaya tindakan preventif dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Grobogan. Dengan demikian, penertiban di seluruh wilayah bisa tepat sasaran. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat memaksimalkan dalam menyadarkan masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri dan jenis dari rokok ilegal sehingga masyarakat tidak membeli, mengkonsumsi, bahkan mengedarkan rokok-rokok ilegal tersebut. Kami dari Satpol PP hanya menyampaikan beberapa
tidak bercukai atau bercukai tidak legal atau ilegal yang ada di Kabupaten Grobogan. Bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang kedua, marilah kita senantiasa aturkan salat dan salam yang beragama Islam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena ini sangat penting. Kalau waktu ini sholat itu sangat penting, maka kita sampaikan pada beliau bikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Bapak semua yang hormati, sebelum saya sampaikan beberapa hal, kami perkenalkan kami dari Satpol PP Kabupaten Grobogan. Ini Satpol PP mungkin di antara yang hadir ini berseragam Satpol, mungkin dari Kasih Tanlik di kecamatan. Kalau Kasih Satpol PP di kabupaten secara struktural sebenarnya tadi oleh Pak Kasatpol PP. Ibu semua yang saya hormati, sebagai anggota Satpol PP itu sebenarnya berhati-hati. Kenapa? Kita itu di satu sisi mengemban amat regulasi, satu sisi lain kita itu berbenturan dengan masyarakat. Itu yang Satpol PP secara regulasi kita diberikan kewajiban, tugas dan pokok fungsi diantara adalah menegakkan peraturan perundang-undangan daerah. Yang pertama. Oleh karena itu, kenapa Satpol PP dalam pemberantasan atau gempur cukai ilegal itu dilibatkan? Karena kita bersinergi dengan BJK. Karena regulasinya adalah undang-undang yang menjadi kewajiban atau menjadi beban dari pusat, yang dalam hal ini adalah Bea Cukai. Satpol PP di daerah adalah sinergi. Kita membantu, membackup atau mendukung penegakan hukum atau penegakan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, tugas Satpol PP adalah mengemban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan mungkin nanti hubungannya oleh PGUT, orang pengemis gelandangan, orang seperti itu, juga ODGJ, juga pegawai Satpol. Ini satu sisi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Grobogan Heru Dwi Cahyono dalam kesempatannya turut menghimbau untuk para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewaspadai peredaran rokok ilegal di masyarakat. Hal tersebut tentu saja dalam rangka untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor cukai rokok. Karena pendapatan dari total cukai mencapai 10% dari total APBN di Indonesia. Adapun dari Kabupaten Grobogan pada tahun ini mendapat alokasi sekitar 38 miliar yang salah satunya digunakan untuk kegiatan sosialisasi pada kesempatan hari ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini dari pemerintah Kabupaten Grobogan melalui bagian perekonomian Setda Kabupaten Grobogan menyelenggarakan sosialisasi gempur rokok ilegal yang kita selenggarakan di Hotel Grandmaster Kiryat Purwodadi. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita mengundang para pihak yang berkepentingan, yaitu yang pertama dari unsur Forkopimcam, ada camat seluruh Kabupaten Grobogan, ada Danramil dan ada Kapolsek, termasuk juga Kasih Trantip di Kecamatan Kabupaten Grobogan. Selain itu juga kita undang OPD-OPD terkait yang berinteraksi atau bersinergi nanti dengan masyarakat. Jadi tujuan kita menyelenggarakan sosialisasi gempur rokok ilegal pada kesempatan ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan menyatukan gerak langkah seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya sampai di unsur kecamatan, agar kita sama-sama untuk melaksanakan penegakan hukum atas rokok-rokok ilegal yang mungkin beredar di masyarakat. Jadi tadi disampaikan bahwa ada 5 ciri rokok ilegal yang disampaikan oleh narasumber dari Kantor Pengawasan Bea Cukai tipe Madya Pabiana Semarang, Pak Iqbal Mutakin. Ada 5 ciri, yaitu yang pertama rokok yang polos, yang tidak ada cukainya sama sekali. Yang kedua adalah rokok yang pita cukainya dipalsukan. Yang ketiga rokok yang pita cukainya pita bekas. Yang keempat rokok yang pita cukainya salah peruntukan, dan yang kelima adalah rokok yang pita cukainya salah personalisasi. Dengan adanya sosialisasi pada kesempatan ini, kami harapkan seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya yang ada di kecamatan-kecamatan,
bisa mewaspadai peredaran rokok ilegal di masyarakat. Hal itu tentu saja dalam rangka untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor cukai rokok, karena memang pendapatan negara dari unsur cukai tadi disampaikan oleh Bapak Sekda mewakili Bupati kurang lebih mencapai 10% dari total APBN di Indonesia ini. Adapun dari Kabupaten Gerobokan pada tahun ini mendapatkan alokasi sekitar 38 miliar yang digunakan untuk salah satunya untuk sosialisasi pada kesempatan siang hari ini. Demikian. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para peserta yang hadir dapat memahami peredaran rokok ilegal dan dapat ikut aktif membantu pemerintah dalam mengurangi peredarannya. Semoga sinergi yang sudah terjalin antara Bea Cukai Semarang dan dinas terkait dalam hal ini bagian perekonomian dan sumber daya alam Kabupaten Gerobokan dapat terus berjalan dan dapat memberikan multi efek bagi seluruh masyarakat dalam rangka gempur rokok ilegal. Seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54, bahwa setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Dan untuk warga yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal bisa langsung menghubungi kantor Bea Cukai Semarang, yaitu melalui telepon ke 024 764 30205 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukai_semarang. Permohonan kami bahwa acara ini merupakan acara sifatnya refreshing, jadi menguatkan kembali apa yang sudah kita dengarkan selama ini, dan kami yakin Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan, bisa menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi di wilayah masing-masing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, teriring doa dan teriring mohon maaf apabila dalam kesempatan ini ada yang kurang berkenan, dan juga ucapan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Atas izin Bapak Ibu semuanya, kami tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gerobokan bersama Bea Cukai Semarang di Ballroom Hotel Grandmaster Kriyat Purwodadi. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya dalam rangka gempur rokok ilegal. Dan sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.